Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala
kajian kita di dalam Hidayatul Hidayah, yaitu sampai pembahasan tentang masalah berwudu, yaitu bagaimana wudu yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis bahwa barang siapa orang yang wudunya sempurna maka akan keluar dari badannya yaitu dosa-dosanya bersama tetesan air wudu. Dan jika selesai daripada berwudu maka bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya, dianjurkan untuk membaca doa ini sambil mengangkat kedua tangannya dan juga sambil memandang ke atas. Ya, jadi para ulama ya menganjurkan membaca doa ini menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan mengangkat pandangannya ke atas dengan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman qara'a hadhihi da'awati fi wudu'ihi kharaja jami'u khatayahu min a'dha'ihi. Karena dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang membaca doa ini setelah wudu maka akan keluar semua dosa-dosanya dari badannya. Namun para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosanya di sini adalah dosa kecil. Dosa besar itu harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khotima ala wudu'ihi bi khatam, dan akan distempel, akan dicap wudunya itu dengan stempel. Ya, stempelnya para malaikat, wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Namun intinya adalah distempel, dicap oleh para malaikat wudunya itu. Wa rufi'a lahu tahta arsy, dan akan diangkat di bawah arsy hingga sana Allah. Fala yazalu yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Maka wudunya itu akan terus bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, dan pahalanya diberikan kepada orang yang berwudu sampai hari kiamat. Jadi wudu adalah ibadah yang sangat besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wudunya itu istilahnya jangan asal-asal, harus dengan adab, harus dengan ilmu, agar sempurna wudunya, agar sempurna mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaqim fi wudu'ika sab'an, lalu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu apa saja yang dimakruhkan ketika berwudu, dan jauhilah ketika berwudu 7 perkara. Ketika berwudu jauhi dari 7 perkara. Yang pertama adalah la tanfudh yadaika fatarusyal ma'a, jangan kamu kibaskan ya tanganmu sehingga mencipratkan air. Ya, jadi wudu lalu mengibaskan tangannya itu hukumnya makruh. Bahkan dalam riwayat itu adalah kibasnya setan. Ya. Orang yang mengibaskan wudu tangannya setelah wudu sama saja mengibasi setannya. Mengapa? Karena dimakruhkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibenci oleh Allah disenangi oleh setan. Setan merasa senang, merasa seperti dikibasi. Jadi apapun yang dibenci oleh Allah dicinta oleh setan, apapun yang dicinta oleh Allah dibenci oleh setannya. Jadi mengibaskan air, mengibaskan tangannya.
Juga para ulama menjelaskan di antara yang dimakruhkan adalah yaitu mengeringkan ya air dari badannya. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa mengeringkan ya air dari badannya setelah wudhu ya, namun ada ulama yang berpendapat itu tidak dimakruhkan, boleh-boleh saja, karena pernah juga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeringkan badannya dari air setelah wudhu. Namun ada lagi ulama yang menjelaskan ini kalau seandainya memang diperlukan, misalnya karena kedinginan atau karena sakit, dikeringkan itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada perlunya, maka sebaiknya tidak dikeringkan, karena diriwayatkan bahwa semakin lama air bekas wudhunya, semakin banyak terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena air yang ada pada badannya setelah wudhu itu adalah ibadah, sedangkan mengeringkannya itu seperti menghilangkan ibadah. Jadi kalau seandainya tidak ada perlunya, sebaiknya tidak dikeringkan. Namun jika memang ada perlunya karena sakit atau kedinginan, maka boleh untuk dikeringkan. Wala talqin wajhaka warasaka bima'i lamman, ya, dan jangan kamu memukul wajahmu dan kepalamu dengan air. Maknanya mengambil air jangan ditampakkan ke wajah langsung, jangan dipukulkan ke kepala langsung ya, namun sunnahnya itu dituangkan ya, jadi ngambil air dituangkan dari atas ya, kepala ketika mengusap kepala seperti yang kita kaji kemarin ya, dipepetkan jarinya, kedua telapak tangannya lalu diarahkan ke belakang. Wala tatakallam fi asna'il wudhu'i, dan jangan berbicara ketika tengah-tengah berwudu ya, ketika wudu jangan berbicara, itu hukumnya makruh ya. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis bahwa orang yang ketika berwudu itu ditutup dengan kubah dari cahayanya selagi tidak berbicara. Ketika berbicara maka hilang ya cahaya tersebut, karena hukumnya makruh. Wala tazid fil ghasli ala thalatha marrat, dan jangan menambah di dalam basuhan wudu lebih dari 3 kali ya, baik menguranginya atau melebihkannya, itu hukumnya makruh. Di wudu yang sunnah yang sempurna itu tidak kurang dan tidak lebih dari 3 kali ya. Makanya juga ya, di antaranya adalah waswas ya. Waswas itu adalah makruh ya, makanya dijelaskan juga yang dimakruhkan ketika berwudu adalah yaitu wala tukfir sabbal ma'i min ghairi hajah, dan jangan memperbanyak menuang air ya ketika wudu ya. Jadi jangan kebanyakan menggunakan airnya, baik itu dituangkan atau dengan keran yang dibuka terlalu banyak, itu hukumnya makruh. Jadi makruh menggunakan air berlebihan ketika wudu, walaupun wudunya dari air laut sekalipun yang sangat banyak airnya ya, jadi hukumnya makruh ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sayakun qaumun min hadhihi ummah ya'tadun fi du'a wa tuhur, bahwa akan datang pada umat ini yang berlebihan di dalam berdoa dan bersuci. Maknanya adalah terlalu berlebihan menggunakan air. Di mujarradil waswasah, hanya karena waswas. Balil muwaswasin syaitanun yadhabu bihi yubalu lahu al-walhan. Karena orang yang waswas itu diketawai oleh setan. Jadi ada setan khusus yang mewaswasi orang ketika wudu,
itu diwaswasi. Ketika orang sholat ada lagi setan yang khusus mewaswasinya. Jadi waswas itu datangnya dari setan. Maknanya jangan diikuti ya waswas itu. Ada orang waswas wudu sampai wudunya itu seperti mati. Ya karena waswasnya bagian sini kayaknya belum kena, ya kayaknya belum sempurna. Ini benar sampai seperti orang mandi ya. Jadi kalau was-was seperti itu ya nyemplung aja ke dalam air ya beres. Ya jadi was-was itu datangnya dari setan, jangan diikuti. Ya, kadang orang udah jelas-jelas membasuh muka wajahnya, udah sempurna belum ya? Kalau udah kena semuanya ya. Ini adalah was-was ya, hukumnya makruh. Jadi apalagi mengulang-ulang pasuhannya, apalagi menggunakan air berlebihan, ini semuanya hukumnya makruh, mengurangi fadilah daripada berwudu. Wala tatawaddah bil ma'il musyammasi wala minal awani sufriyah. Dan jangan berwudu dari air yang dipanaskan dengan matahari. Nah, para ulama menjelaskan hukumnya makruh air yang dipanaskan dengan matahari. Namun ada ulama yang menjelaskan bahwa ini berlaku di tempat yang panas. Itu pun air yang wadahnya itu terbuat dari tembaga. Jadi air yang diwadahi dari tembaga, ya lain hanya misalnya pipa plastik itu nggak masalah. Tapi kalau dari tembaga, dari logam, maka jika dipanasi dengan matahari itu hukumnya makruh ya. Ini karena menimbulkan mendatangkan penyakit. Ada ulama yang menjelaskan demikian. Itu pun di tempat yang sangat panas, misalnya di daerah Timur Tengah ada pasir, tapi kalau di negara kita tidak berlaku. Jadi boleh-boleh saja. Bahadihi sab'atu makruhatun fi wudu, maka ini 7 perkara yang dimakruhkan ketika berwudu. Ya, wa fil khabar, dan di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anna man dzakara Allah ta'ala inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu. Wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asaba ma'hu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berzikir menyebut nama Allah ketika wudu, maka Allah akan sucikan, bersihkan semua badannya dari dosa. Dan barang siapa yang tidak berzikir menyebut nama Allah ketika berwudu, maka tidak disucikan badannya kecuali yang terkena air. Yang dibasuh yang terkena air saja yang dibersihkan, yang disucikan dari dosa, tapi yang lain tidak dibersihkannya. Jadi minimalnya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Lebih afdalnya juga sebelum wudu membaca Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Dan juga bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad ya. Dan pada akhir berwudu membaca doa wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin ya. Nah, diriwayatkan bahwa orang yang selalu membaca doa setelah wudu maka dijamin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, insyaallah yang berikutnya kita mengkaji tentang adab-adab mandi. Bagaimana cara mandi yang sunnah ya, cara mandinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita mandi setiap hari. Kalau orang dibiasakan mandinya itu sesuai dengan mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mandinya itu setiap hari mendapatkan pahala sunnah.
ya puluhan tahun kita mati kalau seandainya tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW selama puluhan tahun, nantinya itu tidak mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua ya di dalam syariat Islam, bahkan cara mandinya, ya bahkan cara istinjanya sekalipun, ya semuanya diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya wal yaumal akhir, mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat, selalu banyak berzikir kepada Allah adalah dengan cara mengikuti, meneladani Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alayna tawba taghsil kulli hawba waskur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ihwani wa sayyid khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan mana la bi'lisabi minna bil mustafa rasulina sabi kulli suli bil mustafa rasulina sabi kulli suli bil mustafa rasulina sabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda rabbi wa alihi wa sahbihi dadasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa talahi. Amin.